warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tak lupa pula marilah kita haturkan kehadiran kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini saya atas nama Laila Sari dari kelas 12 MIPA Madrasah Aliyah Negeri 5 Hulu Sungai Tengah akan melaksanakan tugas praktek asesmen madrasah mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu membuat video tentang 5 janji Allah untuk mereka yang memperbaiki sholat yang dibimbing oleh Ibu Nazima Fitria SPDI. Salat ini menghadirkan rahasia-rahasia besar bagi kehidupan kita dan janji Allah yang akan diberikan di dunia dan di akhirat. Saat di dunia Allah berjanji kalau seseorang benar salatnya seperti yang Nabi tuntun, dia akan dijamin diberikan 5 keistimewaan yang tidak akan diberikan kepada yang tidak salat, atau orang salat tapi salatnya tidak seperti yang diinginkan Nabi tadi. Nah, Nabi ini membuat kitab fikih salat bukan ingin membebani kita semua supaya rumit salatnya, bukan. Ini persoalannya Nabi menginginkan setiap umatnya mendapatkan 5 keistimewaan ini. Jangan sampai ada umat Nabi nggak dapat yang satu di antara yang 5 ini. Ya, dengan cepat. 1. Orang yang salatnya benar dijamin oleh Allah pasti jadi orang baik. Sifat dan sikapnya pasti baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang salatnya benar, sungguh salatnya yang ditunaikan dengan benar itu akan mencegah pelakunya dari 2 sumber keburukan. Pertama, fahsya yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu syahwat. Ya maaf, pornografi, porno aksi, zina, LGBT. Itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh jiwa, sumbernya nafsu krop dan akal. Merampok, membunuh, mencuri, korupsi, narkoba, macam-macam itu mungkar itu. Jadi mustahil ada orang salat perilakunya buruk. Nabi menginginkan setiap orang salat harus jadi orang baik. Silahkan Anda cek ya, anak-anak kita itu baru tumbuh saja menjelang balik usia 7 tahun, yang ditekankan oleh Nabi itu salatnya, bukan yang lain. Kita ajari dia salat. Kenapa? Karena kalau anak-anak baik salatnya sejak awal akan tumbuh jadi orang baik setelahnya. Saya ingin sampaikan pesan yang ada unik sekarang ya. Kalau orang dulu fokus pada salat nih, sekarang saya agak bingung. Anak-anak TK udah diajarin manasik gitu kan, Masya Allah, tapi fokus dulu pada salatnya gitu kan. Tidak salah memang, cuman fokus pada yang utama gitu. Salat pada belum balik, masuk masjid langkahnya udah salah, diajarin manasik gitu kan. Baik, memang tidak keliru, tidak. Cuman ada prioritas yang harus kemudian jadi patokan di situ. Baik. Yang kedua, orang yang sholatnya benar itu hatinya cenderung tenang. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ditafsir di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Wa aqimis sholata li zikri. Tunaikanlah salat sebagian zikir kepada saya, kata Allah. Ditafsir di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jika benar zikirnya kepada Allah, salatnya benar, maka dampaknya ke hati pasti tenang. Kalau hati Anda sudah tenang, dihadapkan pada masalah apapun akan biasa saja. Yang besar jadi ringan, yang ringan seakan tidak ada masalah gitu. Jadi, orang-orang yang salatnya baik menghadapi persoalan kehidupan itu cenderung lebih nyaman, tenang gitu. Gak susah, itu poinnya. Yang ketiga, orang salatnya benar dijamin langsung oleh Quran. Allah akan jamin kehidupan hidupnya, bahkan rezekinya. Itu ada di Quran surah 65 ayat 2-3. Di tafsir Al-Baqarah di ayat yang sama 2-3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takwanya ditingkatkan, kami berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang dia alami. Tolong garis bawahi lagi ya. Sering kita lupa nih, rumus menyelesaikan masalah. Itu mudah menurut Al-Quran.
Anda tingkatkan takwa, masalah Allah selesaikan. Jadi semakin Anda tingkatkan takwa, persoalan lebih ringan. Orang-orang yang terus meningkatkan takwanya kepada Allah, maka akan diringankan kehidupannya oleh Allah. Bukan gak punya masalah ya, sama. Dia punya masalah, cuman saat akan dihadapi, Allah sudah ringankan masalahnya sehingga seakan-akan seperti gak punya masalah. Jangan Anda kira, misalnya para ulama, misal para kiai, para ustadz, atau orang-orang sebagian yang dekat dengan Allah nggak punya masalah. Mungkin banyak masalahnya, mungkin banyak. Kadang-kadang masalah orang juga ikut dipikirin juga gitu kan. Silahkan Anda cek, apa Anda pikir ustadz pulang pengajian sudah selesai? Tidak, SMS kadang penuh lagi. Kadang-kadang ada ngirim via email lagi. Yang diri sendiri mungkin gak punya masalah, masalah orang lain ikut dipikirin. Tapi alhamdulillah beberapa keadaan dibuat ringan. Bukan gak punya masalah, tapi diberikan keringanan. Yang dan beberapa hal yang Allah kemudian berikan aturannya. Anda tidak harus jadi ustadz atau ulama untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Abu Bakar seorang pembisnis, Utsman seorang pembisnis, Umar bin Khattab seorang birokran. Ketika dekat dengan Allah, ringan masalah kehidupannya. Tayyib. Nah, bagaimana cara meningkatkan takwa? Kalimat takwa disebutkan 115 kali di dalam Al-Quran. Kalimat pertamanya bersanding dengan salat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, yang menyempurnakan salat. Jadi kalau Anda punya persoalan dalam kehidupan, padahal salat tiap hari 5 waktu dan sunatnya belum selesai juga, maaf, bukan karena sholatnya, mungkin cara kita menunaikannya belum sempurna, karena bahasa Qur'annya menyempurnakan sholat, bukan asal sholat. Taib. Yang keempat, orang yang sholatnya benar dijagain langsung oleh Al-Quran. Setiap doa yang ia mohonkan kepada Allah itu akan disegerakan untuk dijawab. Masya Allah ya. Itu contohnya, contoh yang sangat luar biasa ya. Kata manusia nggak mungkin terjadi, kata Allah tidak ada yang mustahil. Itu contoh di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39. Sisi paling kanan sebelah atas di pojok. Ya, yang sudah berumah tangga puluhan tahun, sudah sepuh, rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih, istrinya sudah diponis menopause dan mandul. Kata dokter nggak mungkin nih ada keturunan, tapi apa yang terjadi? Suaminya kemudian sholat memohon kepada Allah dalam sholatnya dan dikabulkan dan punya keturunan dia. Dan yang terakhir, yang kelima, orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya akan selalu bersanding dengan kesuksesan dan kebahagiaan apapun aktivitasnya. Itu ada di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Jadi Anda tidak diminta oleh Allah jadi apapun, silahkan saja sesuai dengan apa Anda yang kira-kira inginkan selama itu baik. Yang penting kaidah Qurannya soleh menjaga aturan Allah, menjaga aturan dengan Allah. Quran surah ke-7 ayat 189. Anda mau jadi pembisnis, silahkan, pembisnis yang soleh. Anda ingin jadi diplomat, silahkan, jadi diplomat yang soleh. Anda ingin jadi tentara polisi, jadi tentara polisi yang soleh. Anda mau jadi apapun, silahkan, sepanjang Allah ridha, itu soleh. Nah, dijamin oleh Al-Quran, jika benar sholat Anda khusyuk itu ditunaikan, maka semua profesi Anda akan dijamin oleh Allah mencapai puncak kesuksesan terbaik dan bahagia hidupnya. Dalil Al-Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang yang imannya benar pasti akan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam setiap aktivitas hidupnya. Apa ciri pertamanya? Ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi rahasia di balik perintah Nabi, ketatnya aturan Nabi terkait persoalan salat ini bukan semata-mata persoalan fikih, tapi Nabi ingin memastikan semua umatnya. Pertama, baik sifat dan sikapnya. Kedua, tenang dalam menjalani kehidupan. Ketiga, mudah dalam mengatasi persoalan. Keempat, bila berdoa cepat dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, apapun profesi mereka bisa mencapai kesuksesan yang diharapkan. Demikian penjelasan dari saya. Salah kalap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.